Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Garuda Pancasila diciptakan melalui proses yang panjang berawal dari tuntutan agar Indonesia memiliki lambang negara. Akhirnya sayembara pun digelar. Namun, tak satu pun karya seniman Indonesia terpilih menjadi rancangan lambang negara. Dua nominasi rancangan lambang negara itu malah muncul dari dua politisi, yaitu Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Raja Wali Garuda Pancasila, karya Sultan Hamid II dipilih dan atas saran Presiden Soekarno disempurnakan menjadi Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Al-Qodriyah, Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai Lambang Negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari tahun 1950. Lambang burung Raja Wali Garuda muncul dari berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan kedisiplinan. Misalnya saja pada Arca Anumerta dikisahkan bahwa air langga yang digambarkan sebagai Wisnu sedang mengendarai Garuda, kini arca tersebut disimpan di Museum Trowulan. Sebagai kendaraan Wisnu Garuda juga memiliki sifat Wisnu, yaitu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Di Bali Garuda biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap dan cakar elang akan tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Dan biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan cukup rumit dengan warna cerah serta keemasan. Lalu kemudian digambarkan juga sebagai posisi kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan dari ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama penerbangan maskapai Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Sebelum lanjut alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel Sarjana Gaswed dan aktifkan loncengnya, supaya kami bisa menyajikan konten edukasi yang membangun SDM. Baik itu generasi muda maupun yang sudah tua. Pada tanggal 13 Juli tahun 1945 Parada Harahap, anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengusulkan agar dibuat lambang negara selain bendera. Usulan itu disetujui oleh semua anggota panitia, tetapi dalam bentuk undang-undang istimewa. Karena pada saat itu mereka baru menyelesaikan sidang BPUPKI kedua sekaligus menghasilkan teks proklamasi, pembukaan Rancangan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Rancangan Undang-Undang Dasar. Sehingga saat pembentukan panitia PPKI berlangsung pemerintah membentuk Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin sebagai sekretaris pada tanggal 16 November tahun 1945. Panitia ini bertugas menyelidiki sejarah arti lambang-lambang, keberadaan bendera merah putih, mitologi, simbologi, arkeologi, kesusastraan yang berkaitan dengan burung Garuda dan simbol-simbol lain dalam peradaban bangsa Indonesia seperti relief yang ada di beberapa candi di Pulau Jawa. Namun, berbagai gejolak politik di tanah air mengakibatkan tertundanya pekerjaan Panitia Indonesia Raya. Bahkan, Muhammad Yamin yang menjabat sebagai sekretaris sempat ditahan karena peristiwa makar tanggal 3 Juli tahun 1946. Pada tahun 1947 pemerintah RI mengadakan sayembara rancangan lambang negara melalui organisasi seni lukis seperti Seniman Indonesia Muda atau disebut SIM, Pelukis Rakyat, PTPI, dan KPP Bagian Kesenian. Namun, dalam kurun waktu 3 tahun, tidak ada satupun karya yang terpilih. Hal itu disebabkan karena kebanyakan seniman kurang paham hukum-hukum kesejarahan dari lambang negara, sehingga tidak bisa menjelaskan arti dari rancangan lambang karya-karya mereka. Pada tanggal 20 Desember tahun 1949 Presiden Soekarno, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1949, mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara tanpa portofolio atau disebut Menteri tanpa departemen. Selama menjabat sebagai Menteri, Sultan Hamid II ditugaskan untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Sebelumnya Sultan Hamid II pernah ditahan pada saat kependudukan Jepang tahun 1942 selama 3,5 tahun di Jakarta, karena Sultan Hamid merupakan pasukan KNIL Belanda dengan pangkat Letnan II. Selama karir militernya ia bertugas di Malang,
Bandung dan Balikpapan di Kalimantan serta beberapa tempat lainnya. Setelah Belanda kembali atas menyerahnya Jepang kepada sekutu, Sultan Hamid II dibebaskan dan kembali aktif di KNIL dengan pangkat kolonel. Kemudian ia dilantik menjadi Sultan ke-7 Kesultanan Kodriyah Pontianak pada tanggal 29 Oktober tahun 1945. Lalu karir militernya naik pangkat menjadi Mayor Jenderal KNIL pada 1946 dan diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria. Bahkan Sultan Hamid beranggapan bahwa Indonesia lebih cocok menjadi negara federasi atau kerajaan bangsawan bersama dengan kerajaan-kerajaan se-Kalimantan Barat. Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat, DIKB. Sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan kerajaan Belanda. Menjadi kepala DIKB sejak 1947 hingga 1950. Hamid juga ikut membentuk Bienkoms for Federal Overleg atau Perhimpunan Musyawarah Federal bersama tokoh politik negara-negara otonom tetangga dari Pulau Kalimantan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Bali. Pada 1949 Sultan Hamid terpilih sebagai ketua BFO dan di era ini kondisi Indonesia sedang terpecah-pecah akibat Belanda yang masuk kembali dan mendirikan beberapa negara boneka. Hamid memperjuangkan sistem federal dalam berbagai perundingan, mulai dari perundingan Malino sampai konferensi meja bundar. Nampak terlihat posisinya yang cenderung pro kepada Belanda membuatnya sering berseberangan dengan tokoh-tokoh politik Indonesia terutama dari beberapa tokoh yang ingin agar Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Oleh karena itu, Sultan Hamid sempat ditahan dan dipenjara diduga terlibat pembantaian Westerling peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada Desember tahun 1946 hingga Februari tahun 1947. Yang dikepalai oleh Kapten Pasukan Khusus APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil Belanda Raymond Westerling. Hubungan Sultan Hamid dan Westerling telah berlangsung sejak 1949. Dalam autobiografinya, Westerling pernah meminta Sultan Hamid memimpin gerakan makar mereka. Tapi karena tak diterangkan secara detail perintahnya, Sultan Hamid tak memberi respon positif soal iya atau tidaknya. Namun pendapat ini pun masih kontroversi. Sebab pendapat lain beranggapan bahwa Sultan Hamid II terlibat kasus pembantaian Westerling. Perintah Westerling kepada Sultan Hamid sebenarnya tentang perencanaan kudeta pada 23 sampai tanggal 24 Januari tahun 1950 di Jakarta dan Bandung. Westerling yang merupakan komandan pasukan khusus KNIL bernama Depot Special Truppen, memang tak setuju jika Soekarno menjadi Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, pasukan APRA Belanda berencana untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada tanggal 24 Januari tahun 1950. Sultan Hamid diduga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sementara Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS atau disebut APRIS, Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati seketika itu juga. Namun, kejadian ini pun masih menjadi misteri khususnya sosok Sultan Hamid II ini. Sebab benar tidaknya histori Sultan Hamid ini masih mengandung kontroversi. Belum lagi pendapat lain mengatakan, justru Sultan Hamid II tercoreng namanya akibat kasus tersebut. Sehingga pada tanggal 5 April tahun 1950 ia ditangkap mungkin karena Hamid merupakan bagian dari pasukan KNIL Belanda, yang membuatnya ikut terseret saat dilakukan pendataan oleh polisi pada bulan Februari tahun 1950 tentang siapa orang-orang yang dekat dengan Westerling yang memimpin gerakan APRA Bandung dan Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari tahun 1950 panitia negara dibentuk di bawah koordinasi Menteri Negara tanpa portofolio, yaitu Sultan Hamid II. Susunan panitia teknisnya adalah Muhammad Yamin, anggota DPR Parlemen RIS, sebagai ketua. Ki Hajar Dewantara, staf ahli Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan, M. A. Pelaupesi, Menteri Penerangan, M. Natsir, dan RMNG Purbacaraka sebagai anggota. Panitia tersebut bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara lewat sayembara untuk dipilih pemerintah. Pada tanggal 26 Januari tahun 1950 Ki Hajar Dewantara memberikan sumbangan pemikiran penelitian lambang negara, yang kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan Muhammad Yamin. Berdasarkan hasil kesepakatan terdapat dua rancangan lambang negara yakni dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 8 Februari tahun 1950 rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat,
Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final itu mendapatkan masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan batu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Pada tanggal 15 Februari tahun 1950 rancangan lambang Garuda Pancasila diperkenalkan pertama kalinya kepada halayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta. Dalam rapat parlemen RIS bersama pemerintah ditetapkan lambang negara rancangan Sultan Hamid II yang dipilih, yakni burung Garuda dengan kepala gundul yang dimasukkan dalam pasal 3 RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sedangkan gambar rancangan Muhammad Yamin ditolak Presiden Soekarno karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menyerupai pengaruh dari Jepang. Pada tanggal 20 Februari tahun 1950 lambang negara karya Sultan Hamid II mulai dipasang di dalam ruang sidang parlemen RIS. Kala itu bentuk Raja Wali Garuda masih berkepala gundul dan tidak berjambul. Kemudian Presiden Soekarno menyarankan supaya bentuk Garuda Pancasila disempurnakan, yaitu ditambahkan jambul di kepala burung Garuda tersebut agar menyerupai bentuk alamiah burung Raja Wali. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950 gambar lambang negara yang telah dipilih oleh Presiden Soekarno dilukis kembali oleh Dullah yang dibantu oleh Ruhel selaku ahli semiologi konsultan Sultan Hamid II. Antara lain perubahan lambang negara terdapat pada penambahan jambul dan mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita, dari semula di belakang pita menjadi di depan pita yang berisi slogan Bhinneka Tunggal Ika. Atas masukan Presiden Soekarno dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul, karena kepala Garuda gundul dianggap mirip dengan lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Lukisan lambang negara terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapiskan emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan dan ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia. Kemudian lambang ini disebarluaskan ke pelosok negeri oleh Kementerian Penerangan RIS dan desainnya tidak berubah hingga saat ini. Pada tanggal 10 Juli tahun 1951 Dewan Menteri mengadakan rapat mengenai pengaturan lambang negara, yaitu rancangan peraturan pemerintah yang mengatur lambang negara berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1951 lambang negara dimasyarakatkan, pemakaiannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dan gambarnya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Pada pasal 2 dan 3 ditetapkan bahwa warna, perbandingan ukuran, dan bentuk lambang negara adalah seperti ditentukan dalam pasal 6, yaitu seperti terlampir dalam peraturan pemerintah tersebut. Pada tanggal 28 November tahun 1951 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 diundangkan oleh Menteri Kehakiman Muhammad Nasrun dalam Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951. Sejak saat itu, secara yuridis formal gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II seperti terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 telah resmi menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 secara yuridis formal Garuda Pancasila resmi menjadi lambang NKRI yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman, Muhammad Nasrun. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.